semua. Bagaimana kabar adik-adik pagi ini? Tante harap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, adik-adik, siapa yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan hari ini? Ya, kita semua siap untuk memuji nama Tuhan karena kita bersyukur atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Contohnya apa adik-adik? Ada matahari yang bersinar dengan terang, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan dan minum. Nah, yuk adik-adik, Tante undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian, Matahari Bersinar Terang. Jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik. Sekali lagi dengan penuh semangat ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah adik-adik, yuk sekarang kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kemurahan dan setiap berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami setiap harinya. Tuhan, saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, kami juga mau mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa di sini yang kalau lagi suka cita atau lagi senang suka menyanyi atau menari? Kita bisa melakukan keduanya adik-adik sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Tante mau ajakin adik-adik menyanyi sambil menari. Boleh tariannya bentuk apapun. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian Bila Roh Allah Ada. Tema minggu ini adalah Tuhan memberikan anugerah. Untuk siapa ya? Untuk tante, untuk adik-adik, untuk mama dan papa, untuk semuanya. Nah kita sebagai murid-murid Kristus yang sudah menerima anugerah dari Tuhan punya tugas.
yaitu menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, supaya semua orang boleh melihat bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa, yaitu lewat hidup kita. Kita mau berbuat baik, kita mau menolong buat orang lain, kita mau berdoa untuk teman-teman kita, dan kita tetap tersenyum. Dalam keadaan suka dan duka, apapun yang terjadi, kita tetap tersenyum. Seperti lagu ini. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Coba berikan senyum terindah untuk kakak adik, untuk mama papa yang ada di samping adik-adik. Kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita yang kita sudah perbuat selama seminggu ini. Sudah ada teman kita yang siap untuk memimpin. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan satu lagu, yaitu Do Itulah Dosamu. Itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, fahami firman-Nya, sosok Ratu yang setia lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengakui kesalahan kami ya Tuhan. Kadang kami suka melawan orang tua ya Tuhan. Dan kadang-kadang kami juga suka bertengkar dengan kakak atau adik ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, agar hati kami putih bersih ya Tuhan. Kami juga berdoa agar kami taat akan perintah di Alkitab-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Amel sudah memimpin doa pengakuan dosa. Sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu buah lagu, Ku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik, mari kita siapkan hati mendengar firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat memuji Tuhan dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami
agar dapat mengerti dan menjalani firman Tuhan hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari sama-sama kita ucapkan hayat hafalan ya. Hayat hafalannya diambil dari Kitab Ulangan 10 ayat 12d. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, jangan lupa ya dihafalkan supaya adik-adik juga tambah pintar menghafal dan adik-adik juga dapat menjalaninya setiap hari dengan beribadah dengan segenap hati. Hari ini Tante mau bercerita dari satu tokoh Alkitab yang mungkin udah sering ya adik-adik dengar cerita ini. Apalagi kakak-kakak yang besar mungkin sudah hafal, tapi kita akan sama-sama baca lagi ya. Diambil dari Kitab Lukas. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Cerita tentang siapa? Bapak Sakius. Siapa ya Bapak Sakius? Ya, betul. Dia kepala pemungut cukai. Mari sama-sama kita simak cerita Bapak Sakius. Nama saya Zakeus. Saya punya banyak harta. Tetapi tidak ada sukacita karena orang-orang memusuhiku, tidak suka dengan pekerjaanku. Aku kepala pemungut cukai. Kalian tahu apa itu? Pekerjaanku mengumpulkan uang dari rakyat untuk diserahkan ke kerajaan Romawi. Bangsaku dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi mereka tidak suka. Aku memeras mereka, katanya. Hari ini ku dengar ada Yesus mau datang ke kotaku, kota Yeriko. Yesus menurut orang-orang adalah orang yang sangat baik hatinya. Aku pengen ketemu dia. Wah, sudah ramai sekali. Gimana? Tubuhku kecil, mana bisa melihat Yesus? Ada pohon ara. Aku mau menaikinya supaya bisa melihat Yesus. Adik-adik, Zakeus dengan susah payah akhirnya sampai di atas pohon dan melihat Yesus. Lalu Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Wah, Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang-orang yang melihatnya berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berkata, "Tuhan, setengah dari milikku
akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Adik-adik, dari cerita Bapak Sakius kita belajar tentang kemurahan, murah hati. Ketika Bapak Sakius percaya dia mendapat anugerah keselamatan, ia langsung bertindak dan bertobat dan melakukan sikap murah hati dengan mau berbagi dengan orang lain dan juga membagi sebagian hartanya bagi orang-orang lain. Adik-adik juga bisa bersikap murah hati. Apa ya contohnya? Adik-adik misalnya punya coklat. Itu kesukaannya adik-adik ya. Mau gak berbagi? Ketika mendapat coklat, adik-adik berbagi kepada mama, papa, adik, kakak. Tapi coklatnya makin sedikit ya. Walaupun coklatnya tambah sedikit, tapi senangnya bisa sama-sama. Semua dapat merasakan sukacita karena kemurahan hati adik-adik. Oh ya, waktu Natal adik-adik mendapat bingkisan. Salah satunya adalah celengan. Adik-adik sudah mulai menyisihkan uang jajan, masukkan ke celengan. Ya, nanti kalau udah penuh, adik-adik dapat berbagi dengan murah hati. Adik-adik mau menyerahkan isi dari celengannya untuk pelayanan, untuk menolong orang lain. Mau ya kita menolong orang lain dengan murah hati? Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat belajar tentang kemurahan hati. Tolong kami untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sama-sama ayat hafalan minggu ini yang akan disampaikan oleh teman kita, Abigail. Silakan, Abigail. Hai teman-teman, ayat hafalan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 24a. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Jangan lupa ya, bye. Dari firman Tuhan tadi, kita belajar ya adik-adik. Kita menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita siap untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita mau menjadi pekerja Kristus yang juga luar biasa. Yuk adik-adik, dengan penuh semangat kita mau nyanyi satu buah lagu. Tapi sebelumnya, yuk kita bangkit berdiri ya. Kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat karena kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan semangat. Kita menyanyikan lagu Bukan Sembarang Pekerja. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerjanya, ya, Yesusku luar biasa.
ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi adik-adik, kita dari awal ya. Lama-lama kau cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku, ku jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesus tuh luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik, walaupun di rumah saja, kita tetap bisa menjadi pekerja Kristus. Kita bisa mendoakan keluarga kita bisa mendoakan teman-teman kita yang membutuhkan. Nah, sekarang ibadah kita sudah mau selesai. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur, dan kita mau Tuhan menolong kita dalam setiap aktivitas yang boleh kita lakukan untuk selanjutnya. Yuk adik-adik, kita lipat kedua tangan kita tundukkan kepala, kita tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah Tuhan yang begitu besar, yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi pekerja Kristus dimanapun kami berada. Tuhan, bantu kami juga untuk menjadi anak-anak yang baik di sekolah maupun di rumah. Tuhan, berikanlah kami kesehatan juga Tuhan, keluarga kami juga kesehatan, supaya kami boleh melakukan aktivitas kami sehari-hari dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu ya untuk kita semua. Dan jangan lupa minggu depan kita ada ibadah skala minggu lagi. Tetap jaga protokol kesehatan ya adik-adik. Kalau adik-adik keluar jangan lupa pakai masker dan sering-sering cuci tangan. Pakai sabun. Jangan lupa ya adik-adik ya. Dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.